Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hdil qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berkah yang mulia ini, hari Jumat, kemudian juga bulan Ramadan, berkumpul kebaikan. Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Semoga kita termasuk ya dalam doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahi umatku di dalam keberpagiannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Melanjutkan adab tilawatil Quran bab yang kedua. Sekarang yang ke-10, adab zahir tilawatul Quran ya. Adab zahirnya ya, adab zahir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu tahsinul qiraati wa tartiluha bitardidis sauti min ghairi tamtitin mufritin yughayyirun nazam. Fadzalika sunnatun. Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya adab zahir yang ke-10 ketika membaca Al-Quran adalah tahsinul qiraah, memperbagus bacaan, wa tartiluha, dan mentartil, bitardidis sauti, dengan mengulang-ulang suara bacaan, min ghairi tamtitin mufritin yughayyirun nazar, tanpa memperpanjang-panjangkan yang melebihkan, yang sekira-kira merubah bentuk, merubah nazam. Cara baca Al-Quran itu ada 4. Pertama at-tahqiq, kedua al-hadar, yang ketiga at-tadwir, keempat tartil. Kalau tahqiq itu i'ta'u kulli harfin haqqahu min isba'il maddi wa tahqiqil hamzah wa itmamil harakat wa i'timadil izhar wa tasdidat wa bibayanil huruf wa ikhraj ba'diha min ba'din bisakti wa rasul wa ta'udah. Jadi cara pertama namanya tahqiq ini buat pemula, seperti orang baru belajar Al-Quran, baru bisa, maka dia betul-betul sangat pelan sehingga setiap huruf dikasih hak-haknya, matnya, hamzahnya, ya, harakatnya, izharnya, tasdidnya, a, i, u, babi, bu-nya, nu, ni, nu-nya, nyata, kha-nya, dan sebagainya ya. Itu namanya at-tahqiq. Awal-awal baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Begitu kalau pemula. Ini baru pemula pengennya kelihatannya pengen cepet kayak orang-orang yang udah lancar. Ya salah. Kamu baru bisa baca Al-Quran, baru lulus, bacanya harus menyesuaikan tahapan kamunya. Jangan maksain pengen kelihatan cepat, nggak usah lompat-lompat kelas. At-tahqiq. Yang kedua al-hadar. Al-hadar ini paling cepat bacaannya. Biasanya ini yang digunakan oleh orang-orang hafiz untuk memutalaah bacaannya.
Tanda al-hadar itu adalah dia baca mad munfasilnya tuh, mad jaiz munfasilnya 2 harakat. 2 harakat bacanya. Ada lagi at-tadwir. At-tadwir ini at-tawassut bainal maqam at-tahqiq wal hadar. Yaitu antara 2 makam tahqiq dan hadar. Jadi cepat, enggak terlalu cepat, lambat, enggak terlalu lambat. Wa huwa allazi warada an aktsaril a'immah min maddil munfasil wa lam yablugh fil isba' wa huwa al-munfasil wa huwa al-mukhtar 'inda aktsari ahli al-ada' wal farqu baina at-tahqiq wat tartil anna at-tahqiq yakunu lirriyadah wat ta'lim wat tamrin wat tartil yakunu litadabbur wat tafakkur wal inbisat wa kullu tahqiqin tartilun wa laysa kullu tartilin tahqiqan. At-tadwir yaitu cara baca antara bainal maqamain. Ada yang cuma membagi 3 cara ini ya. Menurut Az-Zabidi membagi 3 saja ya. Sedangkan tartil dia masukkan dalam tadabbur. Dikatakan wal farqu bainat tahqiq wat tartil. Perbedaan antara bacaan tahqiq dengan tartil, anna tahqiq yakunu lirriyadah wat ta'lim wat tamrin. Bacaan tahqiq itu untuk ulangan, untuk latihan, untuk pelajaran pengajaran. Itu bacaan tahqiq. Wa tartil yakunu litadabbur. Sedangkan tartil itu bacaan untuk tadabbur dan tafakkur dan wal istimbat, untuk mengambil makna ataupun kesimpulan ayat. Fa kullu tahqiqin tartilun. Maka setiap bacaan yang tahqiq itu sebenarnya disebut tartil. Walaysa kullu tartilin tahqiqan. Dan tidak setiap tartil yang termasuk tahqiq ya. Jadi antara tahqiq dengan tartil di situ ada yang menggabungkan. Jadi cara baca tahqiq sama tartil mirip ya. Cuman fungsinya beda. Kalau untuk latihan, ulangan, ta'lim, mengajar ya, maka tahqiq ya. Tapi kalau sudah lepas dari itu maka disebut tartil. Artinya tartil adalah bacaan yang bisa digunakan untuk tadabbur dan tafakkur. Setiap tahqiq pasti tartil katanya. Tapi tidak setiap tartil tahqiq. Karena bisa jadi orang dapat tafakkur dan tadabburnya dengan bacaan tadwir. Gitu. Jadi ada 4 cara tuh ya, at-tahqiq, al-hadar, at-tadwir dan at-tartil. Tartil itu samaan dengan tahqiq tadi. Sedangkan tadwir adalah antara hadar dengan tahqiq. Jadi sunnah memperbagus suara bacaan dengan mengulang-ulang suaranya itu, diulangi lagi, tapi enggak terlalu lebay, memanjang-manjangkan sehingga keluar daripada nazam. 2 harakat jadiin 10, 5 pendek ini panjangnya. Wah, ini udah kacau ini. Baca kalau baca Al-Quran itu ya dilihat juga, jangan sampai karena nada, nun syiddahnya, mim syiddahnya, hunnahnya, ikhfa'nya pada hilang semuanya karena keenakan nama nada. Wadzalika sunnatun, itu sunnah hukumnya. Qala sallallahu alaihi wasallam,
zayyinul qur'ana bi aswatikum. Nabi bersabda, hiasi Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Kenapa? Karena dikatakan pembacaan Al-Quran dengan suara yang indah, suara yang bagus, yang merdu, itu ba'atha lil qulub 'ala istima'i wa tadabbur wal isgha' ilaih. Itu akan membangkitkan hati untuk mendengarnya, mentadaburinya dan menyimaknya. Ya tentunya buat yang paham ya. Kalau tadabbur itu wa isgha, tapi kalau yang nggak paham ya paling enak didengar gitu. Dia tentunya tidak keluar sampai melewati batas aturan. Wa qala alaihi salatu wasalam, ma azinallahu li syai'in azinahu li husnis sauti bil Qur'an. Atau kama qalahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tidaklah Allah itu sangat mendengarkan kepada sesuatu seperti mana mendengarkannya Allah kepada orang yang bagus suara membaca Al-Quran. Jadi latihan bagus. Makanya ada soba, ada ras ya. Ada syikah, ada nahwan, ada bayati dari awal. Nah, tingkatan nada at-tarannum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam motivasinya beliau mengatakan, bukan golongan kami kalau orang yang baca Al-Quran nggak pakai nada, lempeng aja, pakai nada. Jadi Allah suka tuh mendengarkan orang-orang yang baca Al-Quran dengan nada. Maka itu memang harus satu persatu hurufnya dikeluarkan. Kalau baca targetnya bacaan khatam cepat, lalu bacaannya hilang nada, ya, jadi tidak indah gitu. Itu hanya buat orang-orang yang kejar target khatam ataupun untuk kejar target mengulangi hafalan. Faqila urada bihi al-istighna. Ada yang bilang maksudnya itu adalah al-istighna. Maksudnya merasa kaya. Jadi yataghanna ini dua maknanya ya. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Lam yataghanna faqila urada bihi, yang dimaksud dengan lam yataghanna di sini adalah al-istighna. Jadi kalau al-istighna maksudnya begini, bukan golongan kami orang yang tidak merasa kaya dengan Al-Quran. Dia sudah hafal Al-Quran, dia sudah bisa baca Al-Quran, dia sudah paham Al-Quran, pagi siang sore dia sudah baca Al-Quran, cuman kagak punya duit. Lalu dia menganggap orang yang punya duit menurut dia lebih beruntung daripada dirinya. Bukan golongan kami orang begitu. Urusan duniawi, ahli Al-Quran, pagi siang sore baca Al-Quran fasih ya. Cuman nggak punya mobil. Yang nggak bisa baca Al-Quran punya mobil, punya kendaraan mewah, gedung tingkat dan lain sebagainya. Setiap hari nggak ada yang dia pegang kecuali gadget. Kalau Quran nggak pernah kebaca. Lalu dia iri kepada orang-orang tersebut. Maka orang tersebut, kata Nabi, bukan golongan kami.
Nah, yang mengambil makna seperti ini adalah Imam Sufyan ibnu Uyainah. Jadi bagi mereka laisa minna man lam yastaghni bil Quran. Artinya seperti itu. Bukan golongan kami orang yang tidak merasa kaya dengan Al-Quran. Bukan golongan kami orang yang tidak merasa beruntung dengan Al-Quran. Itu kata Imam Ghazali. Waqila, Imam Ghazali pula mengatakan urada bihi, ada pula yang berpendapat yang dimaksud dengan lam yataghanna bil Quran ini adalah at-tarannum wa tardidul alhan bihi. Maksudnya adalah bernada dan mengubah-ubah suara dengan bacaan Al-Quran. Wa huwa aqrabu inda ahli lughah. Pendapat yang kedua ini lebih dekat kepada kecocokan dengan pemahaman ahli linguistik bahasa. Jadi ada dua makna tuh. Bagusnya kita pakai dua-duanya, ya, belajar nada dengan bagus dan tidak boleh iri kepada hal-hal duniawi sedangkan kita sudah diberi oleh Allah Al-Quran. Mau nggak hafalan kamu hilang, kamu malas lagi baca Al-Quran tapi dikasih duit miliaran, tapi setiap hari, seminggu, sebulan, setahun sampai wafat nggak pernah baca lagi Al-Quran? Mau begitu? Waliyazubillah nasallallahu alaihi wasallam. Nggak ada berkahnya hidup. Dunia ini enggak lama. Waruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lailatan yantaziru Aisyah radhiyallahu anha fa abta'at alaih. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam menunggu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Fa abta'at alaih, ditunggu kok enggak muncul-muncul ini. Lama, fa'abta'at alaih. Faqala sallallahu alaihi wasallam, setelah datang beliau Sayyidatuna Aisyah, ma habasaki, kata Rasulullah, apa yang membuat engkau tertahan sehingga lama nih? Qalat ya Rasulullah, kuntu astami'u qira'ata rajulin ma sami'tu ahsana sautan minhu. Kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, tadi aku mendengarkan seseorang baca Al-Quran yang aku tidak pernah mendengar suaranya yang lebih indah seperti itu. Ini luar biasa. Faqama sallallahu alaihi wasallam, mendengar itu Nabi pengen tahu. Hatta stama'a ilaihi tawilan, Nabi juga ke sana sehingga Nabi dengerinnya lebih lama lagi. Tsumma raja'a, kemudian beliau pulang ketemu Sayyidatuna Aisyah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hadza Salim maula Abi Huzaifah. Kata Rasul, ini orangnya namanya Salim, budak, mantan budaknya Abi Huzaifah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mislahu. Kata Nabi, segala puji bagi Allah yang menjadikan ada di umatku orang-orang seperti dia. Jadi bagus tuh belajar tanahmu. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, dan seterusnya. Kan beda dengan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Beda ya. Beda, pembangun jiwanya itu beda ya. Bersemangat dengan nada ras,
sedikit melo dengan nada nahwan. Jadi lama Nabi SAW mendengarkan bacaan Salim Maula Abi Huzaifah. Wastama'a sallallahu alaihi wasallam aidan zata lailatin ila Abdullah ibni Mas'ud. Satu saat Nabi SAW juga mendengarkan bacaan Abdullah ibni Mas'ud. Wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Bareng pada saat itu ada Abu Bakar, ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Fawaqafu tawilan. Mereka bertiga nih, Nabi SAW lama tuh diri dengerin Abdullah bin Mas'ud baca. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bilang, man arada ay yaqra al-Qur'an ghaddan tariyya kama unzila falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abad. Siapa orang ingin membaca Al-Quran ghaddan tariyya, kama unzila, seperti mana diturunkan, falyaqra'hu, maka hendaknya dia membaca ala qira'ati ibni ummi abad, hendaknya bacaannya seperti anaknya ibu abad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ibni Mas'ud, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah ibnu Mas'ud, Iqra' alayya, bacakan kepada saya. Faqala ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Ya Rasulullah, kalau bahasa kita kagak salah nih, saya ngebacain sama engkau sedangkan Al-Quran itu turunnya kepada engkau, masa saya bacain? Nggak salah nih saya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, ini uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku ingin mendengarnya bacaan Al-Quran itu dari selain diriku. Fakana yaqra'u, pada saat itu Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat di hadapan Nabi. Rasulullah wa aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafidan. Ya, saat itu air mata Nabi menetes. Luar biasa. Jadi bacaan dengan nada itu bagus ya. Wastama'a sallallahu alaihi wasallam, masih kisah yang lain tentang keindahan-keindahan suara dan betapa Nabi perhatian kepada cara baca Al-Quran yang indah-indah ini. Wastama'a sallallahu alaihi wasallam ila qiraati Abi Musa, Nabi juga menyimak bacaan Abi Musa al-Asy'ari. Faqala laqad utiya haza min mazamiri ali Daud. Ya, kata Nabi memuji Abi Musa al-Asy'ari, ini orang sudah dikasih seruling keluarganya Nabi Daud, saking indahnya itu bacaan ya. Fabalagha zalika Abu Musa, berita ini sampai kepada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Faqala, lalu beliau berkomentar, ya Rasulullah, law alimtu annaka tasma'u lahabbartuhu zalika tahbiran. Ya Rasulullah, kalau seandainya aku tahu engkau mendengarkan yang aku baca tadi malam, saya bakal habbartu laka tahbiran, saya akan maksimalkan lagi bacaan saya. Wa ra'a Haytham al-Qari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Sekarang bukan lagi sahabat ya, tapi generasi tabi'in ya.
Wara'a Al-Haytham Al-Qari. Satu saat bermimpi siapa Al-Haytham Al-Qari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Beliau termasuk orang alim ya, dengan pujian daripada Makhul. Kata Sayyidina Abu Daud, Imam Abu Daud huwa thiqah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Beliau bermimpi melihat Nabi, bermimpi melihat Rasulullah di dalam tidur beliau. Faqala li antal Haytham allazi tuzayyinul Qur'an bisautik. Dalam mimpi itu Nabi langsung bilang, kamu nih namanya Haytham yang biasa kalau baca Al-Quran dengan suara indah itu. Qultu na'am ya Rasulullah. Jazakallahu khaira, kata Nabi. Allah, Masya Allah. Semoga Allah memberimu kebalasan yang baik. Luar biasa. Jadi kita baca Al-Quran dengan suara indah tuh sampai tuh beritanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sering bacanya Al-Quran indah terus ya, bisa jadi bisa mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat bacaan indah tersebut, seperti mana Al-Haytham Al-Qari, Haytham bin Humaid Al-Ghassani. Jadi jangan main salah-salahan ya. Yang bacaannya bagus tapi nggak pakai nada, nyalahin yang pakai nada. Yang pakai nada nyalahin orang yang apa sih baca lempeng begitu, disalah-salahin. Jangan, nggak ada yang salah-salahan. Adanya baik atau lebih baik. Itu. Wa fil khabar kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam berita, dalam hadis tentang riwayat para ashabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu izajita mau apabila mereka kumpul-kumpul, amaru ahadahum, maka mereka suruh salah seorang di antara mereka yang ahli Al-Quran, yang suaranya bagus, ayyaqra'a suratan minal Quran, untuk baca satu surah dalam Al-Quran. Wa qad kana Umar yaqulu li Abi Musa radhiyallahu anhuma. Yang biasa sering dilakukan itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngomong kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau ini kan suaranya indah. Kata beliau apa? Zakir Rabbana. Tolong ingatkan kita ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqra'u 'indahu hatta yakada waqtu sholati ayatawassata. Maka membacalah Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari ya, Al-Qur'an. Indah didengarnya ya. Nikmat hatta yakada waktu salat ayatawassata, sehingga hampir saja waktu salat itu masuk dalam pertengahan. Kalau seandainya 3 jam waktu zuhur sama asar ya, itu waktu zuhurnya udah jam 2-an kurang. Fayuqalu, lalu ada yang ngomong, ya Amirul Mu'minin, as-salah, salah. Tegur. Ya wahai khalifah, ya Amirul Mu'minin, ya salat ini salat. Salat. Fa yaqulu, menimpali Sayyidina Umar bin Khattab, awalasna fi salat? Bukankah kita ini sebenarnya dalam bagian salat? Isyaratan, beliau mengambil kepada isyarat firman Allah Subhanahu wa taala, wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu adalah zikir yang paling besar. Kita juga sebenarnya sholat ini, kata beliau, bukan mau ninggalin sholat. Karena juga intizarus sholat salah, nungguin sholat juga sholat. Dan inti sholat itu adalah mengingat Allah. Dan kita ini sedang mengingat Allah dengan ayat-ayat ini. Nah, main gaplek, nah, itu baru sholat. Atau orang lagi ngaji, sholat, ya salah.
Imam Malik radhiyallahu anhu ketika ngaji waktunya sholatnya lewat dikit, nggak masalah karena untuk sholat itu butuh ilmu. Al-Ankabut 45. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istama'a ila ayatin min kitabillahi azza wa jalla, siapa orang menyimak salah satu ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka akan tercipta untuknya cahaya pada hari kiamat yang menjadi kepemilikan untuk dia. Wa fil khabar kutiba lahu asyru hasanatin, dalam hadis disebutkan dia ditulis untuknya 10 hasanat. Wa mahma azuma ajrul istima' wa kanat tali huwa sabab. Ya. Tatkala besarnya pahala pendengar, ya, pahala mendengar itu menjadi besar dan pembacalah sababnya, fihi, di dalam besarnya pahala pendengar, kana syarikan fil ajri, maka dia bersyarikat di dalam pahala. Illa ayyakuna, kecuali bila maksud qasduhu si pembaca ar-riya' wa tasannu', ar-riya' wa tasannu', maka enggak bisa bersyarikat di dalam pahala. Jadi kalau ikhlas maka kedua-duanya, baik aqari at-tali dan yang mendengar, dapat syarikani fil ajr, bermusyarakah di dalam bacaannya. Penutup yang ke-10. Kemarin itu yang ke-9 ada kullu rawin. Bukan kullu rawin di situ bukan artinya setiap perawi, tapi maksudnya adalah orang yang melihat, ya. Kullu rawin istakat ainai, setiap orang yang matanya melihat, ya. Apabila mengeluh tentang keadaan matanya, maka dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf. Itu yang ke-9. Kemudian hari ini yang ke-10 terakhir. Insyaallah bersambung kepada al-babus salis, bab yang ketiga, fi a'malil batin fi tilawah, tentang amal-amal batin di dalam tilawatul Quran. Wa hiya 10, juga ada 10. Wallahu a'lam.